Shalom, pagi. Mari sama-sama tundukkan kepala. Bapa, inilah keberadaan anak yang Kau kasih. Kami bisa hidup, kami bisa bernapas karena anugerah-Mu. Anugerah yang Kau berikan kami tidak sia-siakan. Maka kami utamakan ya segala-galanya mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka kami mengadakan mesbah keluarga, mesbah pribadi, kami naikkan pujian penyembahan, dan kami rindu untuk dengarkan renungan firman-Mu. Roh Kudus mengurapi kami, sucikan hati dan pikiran kami, sehingga firman-Mu memoresin didik kami, dan kami juga menaikkan doa syafaat kepada Tuhan. Haleluya, amin. Shalom, pagi. Mari sama-sama kita akan membaca firman Allah, Wahyu pasal 9. Wahyu pasal 9 ayat 13 sampai ayat 21. Wahyu pasal 9 ayat 13 sampai 21. Sangkakala yang keenam, lalu malaikat yang keenam meniup sangkakalanya, dan aku mendengar suatu suara keluar dari keempat tanduk mezbah emas yang di kehadapan Allah, dan berkata kepada malaikat yang keenam yang memegang sangkala itu, lepaskanlah keempat malaikat yang terikat dekat sungai besar Efrat itu. Maka dilepaskannya keempat malaikat yang telah disiapkan bagi jam dan hari, bulan dan tahun, untuk membunuh sepertiga dari umat manusia. Dan jumlah tentara itu ialah 20.000 laksa pasukan berkuda. Aku mendengar jumlah mereka, maka demikianlah aku melihat dalam penglihatan ini kuda-kuda dan orang-orang yang menungganginya. Mereka memakai baju jira merah api dan biru dan kuning belerang. Warnanya kepala kuda itu sama seperti kepala singa, dan dari mulutnya keluar api dan asap dan belerang. Oleh ketiga malaikat malapetaka itu bunuhnya sepertiga dari umat manusia, yaitu oleh api dan asap dan belerang yang keluar dari mulutnya. Sebab kuasa kuda-kuda itu terdapat di dalam mulutnya dan di dalam ekornya, sebab ekornya sama seperti ular. Mereka berkepala, dan dengan kepala mereka itu mereka mendatangkan kerusakan. Tapi manusia yang lain yang tidak mati oleh malapetaka itu tidak juga bertobat dari perbuatan tangan mereka. Mereka tidak berhenti menyembah roh-roh jahat dan berhala-hala dari emas dan perak, dari tembaga, batu dan kayu yang tidak dapat melihat atau mendengar atau berjalan. Dan mereka tidak bertobat daripada perbuatan sihir, pembunuhan, sihir, pencabulan, dan pencurian. Pada sangkakalanya karena Yohanes melihat satu penglihatan. Bagaimana sangkakala yang keenam ketika dibunyikan, apa yang dia lihat? Katakan ayat 17. Maka berikanlah aku melihat dalam penglihatan ini kuda-kuda dan orang-orang yang mau menunggangi mereka memakai baju jira merah api dan biru dan kuning belerang warna-warna. Kepala kuda-kudaan itu sama seperti kepala singa, dan dari mulutnya keluar api dan asap dan belerang. Oleh ketiga mereka itu dibunuh sepertiga dari umat manusia, yaitu oleh api dan asap dan belerang yang keluar dari mulutnya. Sebab kuasa kuda-kuda itu terdapat di dalam mulutnya dan di dalam ekornya, sebab ekornya sama seperti ular. Mereka berkepala, dan dengan kepala mereka itu mereka mendatangi kerusuhan. Sekalipun menghadapi masalah demi masalah yang sangat menantang, firman Allah ya, di dalam Wahyu 22, yang jahat semakin jahat, yang kudus semakin kudus. Kita melihat penjara bukan jalan keluar, bukan nggak baik-baik, tapi bukan justru menerima Yesus sebagai juru selamat. Metanoia atau berbalik hanya bisa bertobat hanya pada Yesus Kristus. Penjara bukan jalan keluar. Banyak begitu keluar penjara tambah jahat. Tuhan mau bertobat. Kita lihat mana
Ya, perhatikan ayat 13-20. Tetapi manusia lain yang tidak mati oleh petaka itu tidak juga bertobat dari perbuatan tangan mereka. Mereka tidak berhenti menyembah roh-roh jahat dan berhala-berhala dari emas dan perak, di tembaga, batu, dan kayu yang tidak dapat melihat atau mendengar atau berjalan. Dan mereka tidak bertobat dari pembunuhan, sihir, tabulan, dan pencuri. Ya, mereka yang tidak rasa, mereka yang lain tidak mati berperangkap. Ternyata apa yang dilihat bukan membuat orang takut, tapi kembali lagi kita pernah perhatikan terjadi kecelakaan di tol, banyak orang melihat, setelah itu lupa. Bahkan berapa banyak orang ketika datang di kuburan melihat orang mengubur, dilihat orang mati, tapi dengar firman Tuhan, tapi setelah itu lupa. Tapi bagi kita, dengar firman Tuhan cukup. Dan apa yang tertulis dalam Alkitab ini pasti dikenal. Amin. Terima kasih Bapa di surga buat firman-Mu, dan sertai perjalanan kami berdagang, bekerja, sekolah. Kembalikan besok pagi tubuh yang sehat dengan tidak kurang satu apapun juga. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, para Gubernur, para Bupati, para Wali Kota, para Camat, para Lurah, para RW, para RT, para medis, para relawan, para Polri. Berikan mereka hikmat yang dari surga, peristiwa takut kepada Tuhan dan kekasih. Terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus menyertai saudara mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang. Yang cinta Dia katakan amin. Tuhan memberkatinya.